Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan memberikan rekomendasi film yang pastinya akan kalian suka. Bersiaplah. Beberapa film yang dibuat oleh production house sengaja dirancang supaya meninggalkan kesan pada penontonnya. Mereka memastikan supaya penonton tidak pulang dengan tangan dan perasaan yang kosong. Oleh sebab itu, ending sebuah film menjadi sangat penting. Biasanya, babak ketiga menuju ending dibuat supaya film tersebut memiliki klimaks sehingga penonton bisa terbawa suasana dengan apa yang ada di layar. Penonton diharapkan bisa merasakan emosi bahagia, sedih, takut, hingga kecewa. Semua itu sudah direncanakan dengan matang. Jika kalian menyukai film dengan ending yang tidak terduga sekaligus menakutkan, kalian berada di channel yang tepat. Karena hari ini, Nonton Lagi Channel akan menghitung mundur 10 film dengan ending paling suram. Karena kita akan membahas akhir sebuah film, maka ini adalah konten spoiler. Beritahu kami di kolom komentar film mana yang menurut kamu memiliki akhir paling suram. Oke, ini dia top 10 film dengan ending tersuram. It's not the house that's haunted. It's your son. Insidious. Bisa dibilang Insidious adalah film horor low budget paling menakutkan yang pernah dibuat. Merupakan film arahan James Wan, Insidious bisa menakuti penonton dengan ceritanya yang suram. Bayangkan, kamu tersesat di dunia orang mati yang arwahnya tidak tenang. Setidaknya itulah yang terjadi pada Dalton. Setelah jatuh dari tangga, ia mengalami koma yang janggal. Bahkan dokter pun tidak bisa mendiagnosis apa yang terjadi padanya. Sungguh klasik. Namun paranormal yang menyenangkan ini, Alice menyadari bahwa Dalton tersesat di dunia orang mati dan ia tidak bisa kembali kecuali dijemput oleh orang yang pernah mengalami hal yang sama. Secara mengejutkan, ternyata ayahnya sendiri, Josh Lambert, pernah mengalami apa yang terjadi pada Dalton saat ini. Josh kemudian pergi menjemput anaknya. Tiada proses yang mengkhianati hasil, Josh bisa kembali bersama anaknya itu. Ini adalah sebuah happy ending yang menenangkan setelah teror yang bertubi-tubi disajikan dalam film ini. Tapi penonton belum bisa bernafas lega. Let's hope I forget again. Guess I don't need these anymore. Beberapa saat setelah itu, Alice menyadari bahwa yang telah kembali bukanlah Josh. What? Nothing. Dia adalah hantu masa kecilnya. Siapapun yang menyaksikan ending ini pasti akan mengalami trauma ketika keluar dari bioskop. Lamp. Film horor drama satu ini dirilis pada November 2021 kemarin dan mendapatkan reaksi yang cukup beragam. Ada yang senang karena ceritanya yang segar, ada juga yang menganggap bahwa film ini tidak spesial sama sekali. Sesuai dengan namanya, pada dasarnya Lamp menceritakan tentang anak domba yang diadopsi oleh sepasang pasutri, Maria dan Ingvar, yang sudah lama memimpikan seorang anak. Pasutri ini rela memperlakukan anak domba tersebut layaknya anak manusia karena ternyata anak domba tersebut bukanlah domba biasa. Kepalanya domba, namun badannya manusia. Walaupun keluar dari perut domba betina, pasutri ini menganggap bahwa anak domba tersebut adalah anak manusia dan itu adalah karunia dari Tuhan. Hingga pada akhirnya, alam mengambil apa yang diambil oleh pasutri ini. Sesosok manusia berkepala domba lainnya yang tentu saja ukurannya lebih besar membunuh Ingvar dan mengambil anak domba berbadan manusia itu. Sebuah ending yang cukup metaforis. Terlebih lagi jika kalian melihat ending berikutnya yang memperlihatkan Maria berada di lahan yang becek yang menandakan bahwa kematiannya akan segera datang.
The Shining. Satu hal yang akan kamu rasakan ketika menonton film ini, kamu akan merasa terisolasi. Jack, istri, dan anaknya menghabiskan waktu di sebuah hotel terpencil bernama Hotel Overlook. Kebetulan, Jack adalah pegawai baru yang bertugas mengurus dan menjaga hotel selama musim dingin datang. Hotel Overlook bisa sangat menyenangkan kapanpun, kecuali saat musim dingin. Dan di sanalah mereka terjebak dalam hotel yang luas dan mungkin dihuni oleh selain mereka. Lambat laun, Jack mengalami hal-hal delusional yang membuatnya gila. Kegilaannya tersebut membuat nyawa istri dan anaknya terancam. Jack akhirnya berubah dari sosok ayah yang hangat dan menyenangkan menjadi psikopat kejam yang gila. Ending dalam film ini menunjukkan Jack yang akhirnya mati membeku dalam sebuah labirin aneh di halaman hotel. Ini menjadi suram mengingat Jack sebenarnya adalah orang baik yang terpengaruh oleh sesuatu yang ada di dalam hotel. Belum lagi foto yang ditunjukkan di bagian paling akhir dalam film, menimbulkan banyak persepsi dan penafsiran. Where is it? Alien Covenant. Banyak orang yang menganggap bahwa Ridley Scott menggambarkan para ilmuwan terlihat bodoh di masa depan dalam Alien antologinya. Dalam film ini sendiri, sekelompok ilmuwan memasuki planet asing ketika mereka mendengarkan sebuah pola suara yang terekam oleh pesawat induk. Tanpa riset yang mendalam, mereka memasuki planet tersebut dan ternyata menemukan jejak kehidupan di sana. Bahkan mereka menemukan ladang gandum yang bagus. Anehnya, mereka tidak menemukan makhluk hidup lainnya selain tumbuhan. Tidak ada burung atau binatang. Yang mereka lihat adalah kesunyian. Hingga satu orang terkontaminasi oleh sesuatu yang melahirkan alien dari tubuhnya. Nyawa mereka dalam bahaya, setidaknya sebelum mereka diselamatkan oleh robot manusia bernama David. Sebuah twist, David adalah robot manusia yang selamat di film sebelumnya, yaitu Prometheus. Bentuknya sangat mirip dengan Walter, karena sejatinya Walter adalah robot manusia yang dikembangkan dari robot-robot sebelumnya, yaitu David. Jadi tidak heran jika mereka terlihat sama. Oke, mari kita sederhanakan. Let's say David adalah robot yang jahat, dan Walter adalah robot yang baik. Ketika sebuah pertarungan yang sengit, nampak Walter memenangkan pertarungan tersebut. Para kru yang tersisa lantas segera pulang dan meninggalkan planet mematikan itu. Daniel, salah satu kru, mulai menyadari bahwa robot manusia yang dia bawa bukanlah Walter. Kalian bisa membayangkan apa yang terjadi setelah itu. Have you ever seen anything like this? No. 7. Salah satu mahakarya dari David Fincher ini mungkin akan membuatmu stres. Bayangkan, selama 2 jam kita disuguhkan dengan teka-teki kematian yang dibuat oleh pembunuh berantai yang tidak kunjung terungkap. Lebih stres lagi ketika kalian melihat endingnya yang begitu memilukan. Sang psikopat memang menyerahkan diri, namun ia memiliki sebuah rencana yang gila. Dia memenggal kepala istri dari detektif Mills yang dimasukkan ke dalam kardus. Kardus tersebut dibawa ke sebuah tempat yang asing di mana Mills bisa membunuh psikopat tersebut kapanpun. Hanya saja, ketika ia melakukan hal tersebut, artinya psikopat tersebut menang. Ia tidak menerima hukuman duniawi. Tapi, apalah daya, mungkin kamu juga akan melakukan hal yang sama ketika melihat sebuah kardus berisi kepala sang kekasih. Mills menembakkan sebuah peluru pada psikopat tersebut. Ini jelas bukanlah ending yang bahagia karena sejak awal psikopat tersebut memang ingin mati, namun dengan gaya. A Copy of My Mind. Yang satu ini tidak kalah suram, gengs. Apalagi film garapan Joko Anwar ini memperlihatkan bagaimana ibu kota Jakarta tidak selalu mewah. Ternyata di sana masih banyak ruang yang gelap dan suram.
A Copy of My Mind mempertemukan Tara Basro dan Chico Jericho sebagai Sari dan Alec, dua jelata yang tidak sengaja terperosok dalam keruhnya perpolitikan di Indonesia. Waktu itu, Sari iseng mengambil sebuah DVD milik seorang pejabat publik yang sedang dipenjara bernama Mirna. Bukan penjara biasa, penjara ini bahkan lebih bagus dari kamar kosnya Sari. Ada TV besar, tempat karaoke, hingga home theater. Mirna bahkan bisa menyewa seorang terapis spa untuk mengurus wajahnya, dan Sarilah si terapis spa tersebut. Ia baru saja ditugaskan oleh bosnya untuk melayani Mirna. Karena hobinya menonton film thriller, ia melihat sebuah kaset dengan bungkusan yang menarik di kamar Mirna. Ia mengambilnya tanpa izin untuk ia tonton di kamar kosnya bersama Alec. Alih-alih film thriller yang dia suka, ternyata itu adalah rekaman penting yang memperlihatkan Mirna melakukan jual beli undang-undang bersama seseorang yang saat itu sedang mencalonkan menjadi presiden. Awalnya itu bukanlah masalah besar, hingga pada akhirnya Alec menghilang dan disiksa habis-habisan. Sari mencarinya kemana-mana hingga akhirnya mereka bertemu di teras kamar kos. Mereka berpelukan di bawah teriknya mentari hingga Sari tersadar itu hanyalah mimpi. Alec tidak pernah kembali. Call me by your name and I'll call you by mine. Call Me by Your Name. Cinta pada pandangan pertama memanglah nyata. Kisah cinta Elio dan Oliver mungkin menjadi salah satu kisah paling romantis, setidaknya di awal bagian film. Perlu diakui film ini memang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Elio, seorang remaja yang tinggal di pedesaan Italia, jatuh hati pada seorang mahasiswa S2 yang sedang melakukan penelitian yang juga menginap di rumah orang tuanya. Ketika rasa rindu itu datang dan tidak sabar untuk bertemu, mereka cukup melangkahkan kaki beberapa meter saja. Ditambah lagi, orang tua Elio yang menganggap bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada yang salah. Belum lagi pedesaan Italia yang puitis. Elio semakin yakin untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Oliver. Namun, tiada pertemuan yang menemui akhir. Segera setelah Oliver menyelesaikan penelitian, ia harus kembali ke tempat asalnya. Mereka berjanji untuk terus mengabari walaupun jarak menghalangi. Tepat hari itu, di musim dingin yang bersalju, Elio mendapatkan kabar dari sang kekasih. Mereka tidak membicarakan mengenai rencana untuk kembali bertemu. Ternyata Oliver akan segera menikah dengan pasangan wanitanya dalam waktu dekat. Elio bingung harus sedih atau bahagia. Namun ending scene yang memperlihatkan dirinya yang menangis di depan perapian menunjukkan bahwa hatinya sedang hancur. Sungguh suram untuk orang yang baru merasakan cinta pada pandangan pertama. You don't know everything, do you? Ghost Stories. Film ini mungkin terasa asing di telinga kalian karena memang pendistribusian filmnya tidak terlalu luas. Ghost Stories mengikuti perjalanan Mr. Goodman yang bekerja sebagai presenter televisi. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan psychic atau paranormal experience seperti hantu dan sebagainya adalah sebuah penipuan. Hingga akhirnya dia diminta untuk menyelidiki 3 kasus yang sebelumnya ditangani oleh seorang profesor bernama Charles Cameron. Profesor tersebut kewalahan karena meyakini ada kekuatan supranatural di dalam 3 kasus tersebut. Ketika diselidiki, Goodman masih berkeyakinan pada prinsipnya bahwa tidak ada yang mistis di dunia ini. Hingga pada akhirnya dia menyadari bahwa dirinya sedang terbaring di ranjang sebuah rumah sakit. Semua yang kita lihat dalam film ternyata hanyalah hayalan dan sedikit backstory yang menyebabkan dia berada di ranjang rumah sakit tersebut. Sebuah ending yang sangat gila. Ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini dianggap sebagai film termewah yang dimiliki Indonesia kala itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Tenggelamnya kapal Van der Wijk tidak menitik beratkan pada bagaimana para penumpang kapal tersebut bertahan hidup layaknya film Poseidon atau Titanic. Cerita sebelum kejadian itulah yang membuat film ini menarik perhatian.
Alkisah, seorang pemuda asal Makassar merantau menuju tempat kelahiran ayahnya, yaitu Batipuh di Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di persukuannya. Kedua muda-mudi ini lantas saling jatuh hati. Namun, Nusantara pada tahun 1930 masih menjunjung tinggi nilai adat, kebudayaan, dan sosial. Hayati tidak boleh menikah dengan rakyat jelata seperti Zainuddin. Walaupun begitu, Hayati berjanji pada Zainuddin bahwa dia tidak akan pernah mencintai pria lain selain Engku Zainuddin. Namun janji hanyalah janji. Hayati justru menikah dengan saudagar kaya yang jelas lebih baik dari Zainuddin dari segi finansial. Hayati tidak semata-mata melakukan hal itu demi harta, bukan juga karena hatinya. Ia dipaksa oleh keluarganya untuk menikahi Aziz. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia masih mencintai Zainuddin. Namun Hayati adalah istri yang salehah dan paham betul agama. Ketika Aziz mempersuntingnya, Hayati melayani Aziz dengan baik. Rumah tangga mereka harmonis, sementara Zainuddin terbelenggu dalam kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, Zainuddin bangkit dan hidupnya tidak boleh berakhir hanya karena seorang wanita. Ia pergi ke Batavia bersama seorang rekan. Ia menyalurkan semua kisah pahitnya ke dalam sebuah karya berbentuk novel yang ternyata disukai oleh masyarakat. Termasyurlah namanya kemudian, sedangkan Hayati seakan dihukum oleh karma. Ia dihantam oleh cobaan yang bertubi, jatuh miskin, hingga suaminya memutuskan untuk bunuh diri. Zainuddin yang prihatin dan sebenarnya masih ada rasa cinta di dalam hatinya, mencoba untuk memaafkan Hayati. Namun tidak bisa, hingga tragedi itu datang, kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati tenggelam di samudera. Mendengar hal tersebut, Zainuddin merasa terpukul. Api cintanya pada Hayati ternyata masih membara. Takdir memaksanya untuk memadamkan api tersebut karena Hayati telah tiba di keabadian. Ini merupakan ending yang cukup menyakitkan, ditambah lagi dengan performa Herjunot Ali yang layak mendapatkan sebuah piala citra. Sebelum masuk ke nomor 1, pastikan kamu untuk menekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi untuk mengetahui info perfilman paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. She's gonna sacrifice to make it all better. We want the boy. You try it. Kill him! The Mist. Terjebak di supermarket mungkin bukanlah masalah bagi sebagian orang. Kamu bisa mendapatkan makanan dan minuman gratis selama beberapa hari di sana. Namun lain lagi ceritanya ketika di luar supermarket tersebut terdapat banyak makhluk aneh yang siap memangsa ketika kita memberanikan diri untuk keluar. Belum lagi, kabut tebal pekat yang entah dari mana menyelimuti supermarket tersebut sehingga kamu tidak bisa melihat apapun yang ada di luar sana. Setidaknya itulah yang terjadi pada penduduk Maine dalam film The Mist arahan Frank Darabont yang diangkat dari sang master horror Stephen King. Alur cerita dalam film ini membuat kita merasa terisolasi karena kita terjebak di dalam satu tempat bersama orang-orang yang tidak satu frekuensi. Kita akan merasa terintimidasi dengan kehadiran monster mematikan yang ada di luar sana. Beberapa dari mereka memberanikan diri untuk keluar, mencari bantuan. Namun selalu berakhir dengan mengenaskan. Hingga tokoh utama kita, David Drayton, mencoba untuk melarikan diri di babak ketiga film bersama orang-orang yang masih satu frekuensi dengannya. Mereka juga membawa pistol untuk membunuh diri mereka sendiri jika kabut yang menyelimuti daerahnya ternyata sangat luas dan mereka tak kunjung mendapat bantuan. Dan hal itu memang terjadi. Mereka menggunakan mobil hingga bahan bakarnya habis, namun kabut masih menyelimuti dan tidak terlihat adanya bantuan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dengan Drayton sebagai orang yang akan menembak mereka semua. Ia melakukannya dengan berat hati dan ketika ia akan membidik pistolnya ke mulut, pelurunya habis dan secara mengejutkan, bantuan perlahan mulai datang. Ending yang sangat menyebalkan. Jika saja David dan beberapa temannya itu bisa menunggu sedikit lebih lama, nyawa mereka mungkin akan terselamatkan. Oke guys, itu dia 10 film dengan ending paling suram.
Apakah kalian setuju dengan pilihan kami di atas? Komen di bawah dan jangan lupa untuk menonton video kami yang lain. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.